Di sebelah barat jahiliyah, di sebelah timur jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Ketika itu bangsa Arab bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Agama tidak jelas, tidak ada agama, tidak mengenal pemimpin yang mempersatukan mereka. Masing-masing hidup bersuku-suku, setiap suku punya Tuhan. Ada namanya Allata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yahud, Nasr, Suwa, Wad. Di antara nama Tuhan-Tuhan mereka. Satu sama lain mudah perang. Kalau sudah perang puluhan tahun gak pernah selesai. Hanya masalah sepele, berebut rumput, berebut air. Perang sampai 40 tahun, 50 tahun. Pernah terjadi perang namanya Perang Fijar. Rasulullah ketika itu masih umur 14 tahun. Membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panahnya. Itu Perang Fijar 40 tahun. Gara-gara ada tamu, ontanya tamu disembelih, disate atau digulai lah. Itu perangnya sampai 40 tahun. Itulah jahiliyah Arab. Tidak ada pendidikan, tidak ada teknologi, tidak ada kitab suci. Buat mengenal nabi, apa itu rasul, gak kenal. Rata-rata buta huruf. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, ditanam hidup-hidup. Sayyidina Umar sebelum Islam pernah mengubur putrinya sudah usia 7 tahun. Assalatu wassalamu alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lewat, dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara besar yang sudah mempunyai agama Katolik. Kitab sucinya Al-Ahdul Jadid, The New Testament, Injil, Bible. Sudah maju di bidang pembangunan teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan. Akan tetapi ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu sistem perbudakan, al-isti'bad wal istirqaq. Negara Romawi namanya negara itu. Rakyat Romawi yang dianggap budak diperlakukan semena-mena. Binatang jauh lebih dihormati daripada budak. Malah acara yang paling digemari oleh para pembesar negara Romawi, baik itu pembesar politik maupun pembesar agama, acara yang kita kenal namanya gladiator. Oke, mboten ate nonton bioskop nek kula sering. Ini ada filmnya, ini film gladiator. Kalau malam-malam di TV gelombang HBO, HBO itu kadang-kadang muter film gladiator. Apa itu? Budak diadu, masing-masing gowo golok, diadu, ditonton. Nanti kalau sudah ada yang terkapar, sudah ada yang mati salah satunya, raja dan penonton-penonton yang lain berdiri tepuk tangan, gembira, menganggap acara sukses dan berhasil. Kalau sudah ada salah satu budak yang terpenggal kepalanya. Inilah jahiliyah barat. Kadang-kadang budak diadu dengan binatang, dengan harimau, dengan singa. Kalau yang menang, kalau yang kalah singanya, gak begitu rame tepuk tangannya. Tapi kalau yang kalah itu budaknya mati, macannya menang, rame tepuk tangannya. Inilah jahiliyah barat.
Pernah juga seorang raja terkenal namanya Nero, terkenal zolimnya, bukan terkenal apa-apanya, terkenal zolim, membakar kurang lebih 600 budak, dibakar hidup-hidup, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia lewat di tengah-tengahnya. Dianggap lampu penerang jalan, itu mayat-mayat yang terbakar itu. Puncak kezaliman Romawi, luar biasa. Karena ada seorang budak yang protes, yang berontak, namanya Spartacus. Jadi wonten filmnya wonten tadi, kira-kira orang nonton film lah, wirid tok. Sekali-kali nonton film. Ini bukti bahwa Barat jahiliyah, gitu loh. Faedah nonton film niku. Bukti bahwa sejarah sejak dulu sampai sekarang Barat sebenarnya jahiliyah. Di sebelah timur ada kerajaan besar namanya Al-Furs atau Persia, sudah punya agama namanya Zoroaster, Majusi. Kitab sucinya Avesta Sandinista, sudah punya kitab undang-undang yang terkenal ditulis oleh ahli hukum Persia kuno namanya Hammurabi, sehingga undang-undangnya disebut Undang-Undang Hammurabi. Tapi kezaliman luar biasa. Undang-undang hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil. Kalau rakyat kecil model panjenengan melanggar hukum, akan dikenai hukuman yang berat, dipotong 2 tangan 2 kakinya, dilempar ke jurang, dibuang menjadi umpan binatang buas. Tapi kalau yang melanggar hukum, keluarga raja, sahabatnya raja, dekat dengan raja, kenalannya raja, tukang cukurnya raja, atau kenal dengan anaknya raja, tidak ada ceritanya hukuman berlaku. Ini jahiliyah Persia, jahiliyah timur. Di sebelah barat jahiliyah, di sebelah timur jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Ketika itu bangsa Arab bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Agama tidak jelas, tidak ada agama, tidak mengenal pemimpin yang mempersatukan mereka, masing-masing hidup bersuku-suku, setiap suku punya Tuhan, ada namanya Allata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yahud, Nasr, Suwa, Wad, di antara nama Tuhan-Tuhan mereka. Satu sama lain mudah perang, kalau sudah perang puluhan tahun gak pernah selesai. Hanya masalah sepele, berebut rumput, berebut air, perang sampai 40 tahun, 50 tahun. Pernah terjadi perang namanya perang Fijar. Rasulullah ketika itu masih umur 14 tahun, membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panahnya. Itu perang Fijar 40 tahun. Gara-gara ada tamu, ontanya tamu disembelih, disate atau digulai lah. Itu perangnya sampai 40 tahun. Itulah jahiliyah Arab. Tidak ada pendidikan, tidak ada teknologi, tidak ada kitab suci. Boten kenal nabi, apa itu rasul, gak kenal. Rata-rata buta huruf. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, ditanam hidup-hidup. Sayyidina Umar sebelum Islam pernah mengubur putrinya sudah usia 7 tahun. Karena sebelumnya disembunyikan oleh ibu nyainya. Ternyata ketahuan juga setelah usia 7 tahun, barangkali ayahnya kasihan lah, nggak kasihan juga, tetap dikubur hidup-hidup. Itu Sayyidina Umar sebelum Islam. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, jahiliyahnya, lahir seorang bayi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dikandung oleh ibundanya, masuk bulan kedua, baru 1 bulan setengah, di dalam kandungan ibundanya Sayyidah Aminah, ayahandanya Syekh Abdullah meninggal dunia di tengah jalan sepulangnya dari dagang di Madinah. Lahir sebagai yatim, dipelihara oleh ibundanya, baru usia 6 tahun ibundanya pun wafat. Dipelihara oleh kakeknya, baru usia 8 tahun kakeknya pun wafat. Apa ini hikmahnya?
Nabi Muhammad yatim, piatu, kakek saja meninggal cepat. Kenapa? Karena Allah menghendaki yang membentuk kepribadian Muhammad, yang membentuk karakter peradaban Muhammad, Allah sendiri. Nggak percaya kalau manusia. Sebab kalau yang membentuk kepribadian, yang mendidik sejak kecil itu ayah, ibu, ustadz, guru, kiai, dosen, hasilnya seperti kita ini. Ya ada yang waras, ada yang setengah waras, ada yang benar setengah benar. Kulo lah, contoh kulo lah, betul sapan jenengan kulo. Saya didik oleh ayah, ibu, ustadz, kiai, dosen, guru besar, manusia semuanya itu. Hasilnya seperti saya ini, pagi-pagi benar, siang jahat, nanti malam kurang ajar, di rumah baik, di kantor kurang ajar, di Indonesia baik, di Bangkok kurang ajar. Karena yang mendidik siapa? Yang mendidik manusia. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan kakeknya, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Allah, fa ahsana ta'dibi, dengan pendidikan yang sempurna. Kalau kita tidak ada yang sempurna, kita-kitaan ini. Oleh karena itu Allah mempunyai iradah bahwa Nabi terakhir langsung saya didik, kira-kira gitulah tujuannya pun. Muhammad ketika sebelum jadi Nabi tidak pernah terkenal, bukan orang terkenal sebelum jadi Nabi. Yatim, piatu, nggak pernah jadi aktivis, nggak pernah jadi demonstran, nggak pernah jadi aktivis LSM, apa wartawan bodrek, nggak pernah, apa ngelamar kerjaan, nggak pernah, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Karena masyarakat jahiliyah hanya akan mengenal, menghormati, memuliakan 3 profesi. Nabi Muhammad tidak pernah menekuni 3 profesi. Pertama, masyarakat jahiliyah akan mengagung-agungkan syair, penyanyi, apalagi sampai manggung, ngebor, wah udah terkenal udah. Nabi Muhammad tidak pernah belajar nyanyi. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah. Saya tidak pernah ngajari Muhammad bernyanyi, kata Allah. Berpuisi, berpantun, bersajak, enggak. Tidak saya ajari. Wa ma yanbaghi lah, dan tidak layak, tidak patut Muhammad belajar bersajak, berpantun, bersyair, berpuisi, apalagi sampai dangdutan, enggak layak itu. Oleh karena itu Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi tidak terkenal karena tidak pernah jadi penyanyi. Masyarakat jahiliyah hanya mengenal penyanyi, itu baru terkenal itu. Oleh karena itu kalau orang Banyumas masih sangat-sangat menghormati penyanyi, berarti masih paham, alhamdulillah nih paham. Keno seneng penyanyi, keno asal ojo kebangetan. Ngundang penyanyi 5 lagu 1 jam 50 juta berani. Ngundang kiai 2 bungkus jarum coklat. Ngono kiai ini gelem dundang ngono, aduh ini aku ora gelem aku. Ngundang Inul 1 jam 50 juta, oke, asal datang. Masya Allah, oleh hormat, oleh seneng karo biduan, keterlaluan niku. Yo seneng ojo keterlaluan. Minimal kalau Inul 50 juta, kiai 50 juta lah. Kiai ojo gelem nek rong bungkus jarum coklat, kiai ini barang gelem ya Masya Allah. Ini murah banget regane niku. Yang kedua, masyarakat jahiliyah hanya menghormati, mengeluh-elukan, menyanjung-nyanjung kahin, dukun paranormal. Nabi Muhammad tidak pernah belajar dukun, tidak mengenal mantra-mantra, tidak mengenal jampi-jampi, wala biqauli kahin, enggak mengenal doa-doanya dukun, enggak mengenal Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak terkenal sebelum jadi Nabi. Nah, menawi panjenengan masih rajin sowan teng dukun, berarti masih dagang pengen laris ke dukun. Anak rondo ora payu-payu dukun.
pengen menang DPR dukun. Gawe omah madhepe mendi malah nang. Wah, jahiliyah itu. Tapi itu jahiliyah masih kelas rendah. Yang paling kelas tinggi kalau orang mengagumi sahir, tukang santet. Udah jahiliyah tenanan iki wis. Salate, puasane, hajine, umrohe panjenengan masih dolan sowan nanggone tukang santet supaya mateni saingan, mateni lawan, percuma ibadahnya itu. Nabi Muhammad tidak mengenal sihir menyihir. Wa yaquluna in hadza illa sihr. Orang Arab, orang Quraisy mengira bahwa Quran itu sihir, bukan. Mengira bahwa Quran itu mantra-mantra perdukunan, bukan. Mengira bahwa Quran itu syair, puisi, pantun, bukan. Maka Nabi Muhammad sebelum jadi nabi tidak terkenal. Karena bukan penyanyi, bukan dukun paranormal, dan bukan tukang santet. Tiba-tiba orang yang tidak terkenal, orang yang tidak pernah menonjol di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba menyampaikan kalam yang luar biasa. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Orang nggak terkenal, saya mau nangkainya kon dia desa mana ya di sini ya? Ya Trenggalek lah, pojok Trenggalek. Orang terkenal blas. Tiba-tiba mengatakan, menyampaikan dawuh yang artinya begini. Itu tadi ayat berapa, surat apa, golekno dhewe, kaenaken banget aduh ayatin. Golekno dhewe pasti ono nang Quran itu. Artinya apa? Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Kebenaran dari Allah, al-haqqu mir rabbik, hanya diketahui melalui ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, gampangannya, kalau kita ingin benar, kalau kita ingin benar dalam segala hal, harus melalui ilmu pengetahuan, harus melalui pendidikan. Mau bertani sukses, harus ikut ilmunya petani, ilmunya insinyur pertanian. Kalau mau jadi pedagang sukses, harus menguasai ilmu bisnis perdagangan. Mau jadi anggota DPR sukses, harus ngerti ilmu politik sosial antropologi. Kalau kita hanya coba-coba, percuma nanti. Mau jadi ketua majelis ulama, imam masjid Banyumas, minimal tafsir Jalalain, Bulughul Maram, Fathul Qorib, nggak usah jenggoten nggak apa-apa. Daripada jenggoten tapi maca Quran berantakan. Nggak pakai celana aja nggak apa-apa, pakai celana nggak apa-apa. Pakai baju batik nggak apa-apa. Asal Fathul Qorib, Bulughul Maram, tafsir Jalalain, ngimami sholat yang Banyumas. Gak sembarangan jadi imam. Pegang Kementerian Agama, harus menguasai ilmu agama. Kalau tidak, pasti salah. Pengen benar, harus berilmu. Kalau tidak, pasti salah. Paham betul? Oleh karena itu, kalau kita ingin benar, terutama dalam agama, mari kita ikut alladzina utul ilma ay ulumaddin. Ayo kita ikut orang-orang yang ahli ilmu agama, yaitu para Kanjeng Nabi sampun boten wonten, para sahabat sampun boten wonten. Kanjeng Nabi mempunyai otorita al-haq, kalimatul haq, sautul haq di tangan Rasulullah SAW. Tapi Kanjeng Nabi sampun wafat, kemudian kebenaran dipegang oleh ashabi Rasulullah, hum ahlul haq, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa kamu ikut, di sana ada kebenaran. Tapi saniki sahabat wis ora ono. Terus kebenaran ada di mana? Ada di tangan alladzina utul ilma. Contoh, cepet contoh ben cepet paham.
Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ditulis oleh para penulis. Karena Kanjeng Nabi mboten saged nulis. Yang nulis ada grup penulis, kru penulis, kutabil wahyi. Sahabat Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, 10 orang lah. Tulisan Quran zaman Rasulullah titik mawon mboten wonten. Kula gadah di kantor PBNU wonten, teng kantor kula PBNU wonten fotokopi Quran zaman Rasulullah. Kula gadah. Dari Turki saya dapat. Nggih duwe-duwe tok, maca ora iso. Ba ta sa ya nun podo. Ora ono titike. Apa meneh sampean iso bakal semut. Aku ora iso kok meneh sampean. Jim ha kho podo. Dal dal sami. Ro zai ora ono bedane. Sin shin mboten wonten bedane. Nah, karena ingin benar, karena ingin umat Islam baca Quran benar, maka ada seorang ulama, bukan sahabat, bukan, yang menyempurnakan tulisan Arab, wadi'un nuqat 'alal huruf, membikin titik di atas huruf Arab, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 69 Hijriah. Beliau membikin titik itu tahun 62 Hijriah. Ba wae titik nang isor, ta wae titik nang dhuwur loro, sa wae titik dhuwur telu. Baru banyak orang bisa baca Quran karena sudah sempurna tulisan Arabnya. Sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membikin syakal, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Kok nggak cerdas gitu ya Allah? Ora arep ulang jenenge wis ora ulang. Lali ben. Wis ono titik, wis ono harokat. Orang Banyumas nyun sewu. Sampai saniki maca Qur'ane masih innallaha wasimun ngalim. Nang ngundang kula Kiai Sangit Ngakil sallallahu alaihi wasallam al-sunnah jamaah. Sapangat Rasulullah. Sinten namine Kiai Ngisom. Artinya apa? Keluarnya suara dari tenggorokan, makhraj, keluarnya suara dari makhraj tidak benar. Maka ada ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu yang memperbaiki baca Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Saderenge mboten wonten niku. Alif lam mim nek ora ana ilmu tajwid, kita baca alam itu. Tulisannya podo kan? Alam karo alif lam mim podo. Alif lam ro, alar. Alif lam mim sod, almas. Yasin, yas. Salah. Bacanya alif lam mim. Itu bacaan begitu namanya mad lazim kilmi mutsaqqal. Sing ngomong ngoten sinten? Ulama. Sanes Kanjeng Nabi. Sanes sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iki macane kudu ngene macane. Wacan itu namanya mad lazim harfi mutsaqqal. Paham mboten? Paham mboten? Jadi ana wong maca Quran ora gelem melok ilmune ulama. Kira-kira iso maca Quran bener mboten? Contoh lain. Pada akhir abad pertama Hijriah banyak hadis palsu. Maka pada tahun 99 Hijriah Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Ketua P3 ini. Ketua P3 lawannya Jan Farid. Syihabuddin Romahurmuzi. Syekh, kata Raja Umar bin Abdul Aziz,
tolong cepat-cepat bikin metode untuk menseleksi hadis mana yang benar, mana yang tidak benar. Insya Allah siap. 1 minggu jadi. Ilmunya namanya ilmu mustalahul. Baru ada metode bagaimana menseleksi hadis sahih, hasan, dhaif. Dhaifnya maktu, munqati, mauquf, mursal dan seterusnya. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari apal hadis 600.000. Boso diseleksi tinggal 4.000 yang beliau yakin itu hadis sahih. Dengan apa menseleksinya? Metodenya namanya ilmu mustalahul. Jadi ente tahu hadis sahih, hadis dhaif dari ulama, ustad. Nah, dalilnya sokot kalender, Rawahul Bukhari, Rawahu Abu Dawud. Saya tanyain, tadi waktu khutbah enak sekali Ustaz. Hadis yang Rawahul Bukhari dari mana ya? Saya ingin dengan Bukhari jilus berapa, halaman berapa saya ingin ambil lah. Waduh maaf, bukan dari kitab Bukhari langsung. Itu dari mana Ustaz? Kalender. Wah kalau gitu tadi ngomongnya Rawahu kalender, jangan Rawahu Bukhari. Kadung jenggotnya dowo, jidatnya hitam. Bon. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah orang lindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Ini bedalah kalau lihat satu banget bedanya. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Tapi ini wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Lahirlah ilmu nahu supaya maca Arabi benar. Ilmu nahu dipegang atau disempurnakan di tangan Imam Amr bin Qumbur alias Imam Sibaweh. Kita harus kenal Tuhan, kita harus kenal Allah. Apa yang kita kenal? Sosoknya, dedege, rupane, bukan. Sifat-sifatnya. Lahirlah ilmu yang membahas sifat Allah, ilmu tauhid, ilmu kalam. Kita harus tahu kesusastraan, nilai bahasa Arab yang indah, bahasa Quran terutama. Lahirlah ilmu balaghah dari 3 komponen, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Orang pertama kali menggagas ilmu ma'ani Amr bin Ubaid, muridnya Wasil bin Atha. Ya Allah, apalagi ayo. Oh ya terakhir, contoh terakhir nih. Contoh terakhir Imam Syafi'i. Ada gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Gubernur Asia Tengah. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu karo Kanjeng Nabi datang Syekh Abdul Muttalib, bukan Habib. Imam Syafi'i itu bukan Habib, tapi ketemu datang jadnya Syekh Abdul. Lahir di kota Ghazah, Palestina yang sekarang lagi digempur Israel itu. Tahun 150 lahirnya. Wafat di Mesir di Fustot, Kairo. Tahun 204. Jadi umurnya Imam Syafi'i itu hanya 204, tua kula swidak siji. Imam Syafi'i itu umurnya pendek, termasuk pendek lah, 54. Imam Ghazali 55, Ki Hasyim Asy'ari 54, Wahid Hasyim 39, Imam Nawawi 45. Iki orang-orang ini, beliau-beliau ini umurnya pendek tapi jembar. Ada di Banyumas ada orang umurnya dowo tapi sempit. Lumayan pilkada suara satu lah lumayan. Jejeng-jejegi suara pilkada. Suratnya lah, gubernur kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, saya ingin paham agama Islam yang sempurna, yang komprehensif lah, yang komplit. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini, bawa kertas, bawa pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat, balas, jawab pertanyaannya gubernur. Oh inggih. Imam Syafi'i ngendikan imla, Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i untuk gubernur itu 300 halaman. Moga-moga Kiai Leler nggak surat 1 halaman.
300 halaman. Itulah yang terkenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Awal mula ada ilmu yang dinamakan ilmu usul fikih, prinsip-prinsip jurisprudensi. Bagaimana cara memahami Quran dan hadis. Sebelum Imam Syafi'i belum ada ilmu usul fikih. Walaupun secara praktek sudah ada. Secara sebuah disiplin ilmu baru suratnya Imam Syafi'i itulah baru ada disiplin ilmu namanya usulul fiqh. Isinya piye isinya? Singkat saja. Kalau rinci 2 tahun. Mondok nangkene 2 tahun baru paham itu. Ringkas saja begini. Pak Gubernur, kalau Anda ingin paham agama Islam, maka pertama Anda harus paham bayan ilahi, penjelasan dari Allah, Al-Quran. Tapi Al-Quran itu Gubernur, ayatnya tidak satu tipe, bermacam-macam tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas maknanya, ada ayat mutasyabihah yang butuh tafsir, butuh takwil, ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat. Seperti contohnya, tak contohkan si jiwa, taat kepada Allah, taat pada Rasulullah mutlak, taat kepada pemerintah muqayyad. Paham betul? Alah surah paham apa istilah. Taat kepada Allah, kepada Rasulullah mutlak, taat kepada pemerintah muqayyad, terikat dengan ada ikatan-ikatan. Taat kepada pemerintah selama pemerintah baik, harus taat pada pemerintah. Kalau tidak baik maka tidak usah taat. Namanya muqayyad namanya. Tapi ketaat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, nggak bisa ditawar. Ada ayat ammah general, ada ayat khosoh spesial, ada ayat maknanya hakiki realistis, ada ayat yang maknanya majazi metafor. Ada ayat nasih yang mendelit, ada ayat mansukhah yang didelit. Pengen paham betul? Pengen paham betul? Ngaji dewe. Aku oleh ngaji dewe kok. Kalau sudah paham Al-Quran dengan begitu macam tipologi ayat itu, masih belum paham Islam, maka maka Anda Bapak Gubernur pindah pada bayan nabawi, penjelasan dari Rasulullah SAW, yaitu hadis. Hadis pun macam-macam. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidz wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah dan bohong. Ada lafdzon wa maknan, ada maknan la lafdzon. Hadis yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong karena diriwayatkan oleh umat dari umat. Yang kedua hadis masyhur terkenal. Yang ketiga hadis aziz, hadis yang baik. Yang keempat hadis ahad, yang paling rendah nilainya. Sudah paham hadis seperti itu, Quran seperti yang tadi, masih belum juga paham agama Islam, maka yang ketiga bayan akli, akal harus dipakai, kecerdasan akal harus dipakai. Lah akal niki akale ulama kumpul musyawarah, kemudian diskusi menghasilkan sebuah keputusan, maka namanya ijma', konsensus. Kalau akalnya ulama dewe-dewe, ulama Jawa Tengah, ulama luar Jawa, Jawa Timur, boten mawi pertemuan, boten melalui musyawarah, hasil akalnya ulama namanya kias, analogi. Kias pun ada 9 macam. Kias aulawi, kias burhani, kias mantiki jadali, kias tamthili istiqra'i, kias khitabi syi'ri dan ikna'i. Ini pengen paham ngaji dewe. Semono ora patek serius, sering mulih alah. Nang pondok guyon terus nanti bakal alim nih wis. Alasannya alah kok dudu anak kiai ora patek pinter gak apa-apa. Oh gitu alasannya. Bagi anak-anak santri yang bukan anaknya kiai dan tidak dapat mertua kiai, aktiflah di NU, pasti manfaat. Aktif di NU, mau jadi katib, mau jadi kestaris, mau jadi akwan, terus jadi syuriah, pasti manfaat.
Nek sing bapak kiai enak, pulang rusakan pesantrennya bapak. Nek untuk mertua kiai enak, ngrewangi mertua. Paham betul? Lah kiai yang tidak dapat mertua, santri yang tidak dapat mertua kiai, santri yang bukan anaknya kiai pesantren, pulang alfiah nggo opo iki? Alfiah, Fathul Muin, Juman, untuk apa itu? Aktiflah di NU. Insya Allah pasti manfaat kalau aktif di NU. Paham betul? Jadi jangan putus asa santri-santri yang bukan anaknya kiai, yang bukan mantunya kiai itu. Aktif di NU pasti manfaat. Jadi akwan, jadi katib, jadi syuriah, jadi sekretaris, insya Allah manfaat. NU masih butuh orang-orang alim, masih butuh anak-anak alumni pesantren yang bisa baca kitab, dibutuhkan. Nyun sewu, saya sendiri hasil dari Lirboyo ilmu alat, tapi masih gelap, masih buta. Pindah teng Kerapyak, ngaos datang Ki Ali Maksum, saya baru tahu, oh ilmu saya untuk ini. Pindah ke Timur Tengah atau ke Arab, Mekah, saya baru tahu, oh Islam itu bukan hanya yang kita pelajari di pesantren, lebih luas lagi. Ada peradaban, ada filsafat, ada budaya. Pulang dari sana ketemu Gus Dur, Gus Durlah yang mengajari saya bagaimana membaca situasi, membaca kondisi dengan ilmu yang Anda miliki itu. Namanya yang diajari Gus Dur kepada saya namanya ilmul ahwal. Waktu itu saya nggak ngerti untuk apa ilmu saya ini. Ki Ali Maksum yang mengajari untuk ini. Waktu itu saya belum ngerti. Dikira ilmu Islam itu ya tafsir, hadis, fikih itu saja. Ternyata setelah saya di Timur Tengah masih banyak lagi. Filsafat Islam, ilmu kalam dan seterusnya, peradaban, budaya, sejarah. Pulang dari sana ketemu Gus Dur. Kata Gus Dur, ilmu yang Anda miliki itu gunakan untuk membaca situasi, membaca kondisi. Kalau sudah paham membaca situasi, bagaimana sikap Anda dengan kondisi seperti itu? Itu namanya ilmu ahwal namanya. Pun, nek pengen koyo Gus Dur, monggo niru Gus Dur. Jadi menurut Imam Syafi'i, pertama paham Quran, kedua hadis, ketiga akal. Akal ulama ini kumpul namanya ijma, akal ulama ini dewe-dewe namanya kias. Contoh, di Quran berulang kali perintah sholat, aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Nek ora sholat mlebu neraka sakor. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa? Mboten wonten teng Quran. Waktunya kapan? Rokaatnya berapa? Nggak ada di Quran. Kalau ada orang ceramah mengatakan semua ilmu ada di Quran, goblok orang itu. Di hadis wonten, furidat alaikum khamsu maktubat, adz-dzuhur wal 'asr wal maghrib wal 'isya wal fajr. Hadis itu bukan Quran. Wajib sholat ping 5, kata-kata ping 5 betul wonten teng Quran niku, teng hadis wontene. Jenenge sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hadis niku teng Quran betul wonten. Segitu pentingnya sholat, Quran tidak menjelaskan, namanya sholat nggak dijelaskan. Segitu pentingnya sholat. Rukun Islam yang kedua atau yang pertama dalam hal fi'liyah. Di hadis pun boten tidak ada penjelasan apa saja yang harus dipenuhi ketika orang akan sholat. Namanya syarat Islam, baligh, duwe akal, orang gila, suci hadas sogir, hadas kabir, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, wis mlebu waktu baru sah sholatnya. Boten wonten tentang hadis penjelasan seruntut itu, nggak ada itu. Rukunnya sholat ono 14, arkan sholati arba'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'. Boten wonten tentang hadis seurut itu. Paham betul? Lah terus dari mana kita sholat kok seperti yang kita lakukan itu? Min ijma'il ulama. Ayo jawab, min. Kalau ada orang belum pernah sholat, kemudian sholat hanya pegang Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa sholat.
Ono wong urung iso salat, pengen iso salat, belajar Quran karo hadis, potong leher saya kalau bisa salat. Paham betul? Tuh baru salat, belum haji, belum lain. Ono wong lunga haji, bosok badhe budal Arafah Muzdalifah Mina, nggak ikut rombongan. Apa ikut rombongan tuh? Saya mau ciri sendiri Arafah. Terus dari mana dasarnya cari? Apa petunjuknya? Quran karo hadis, boten bakal ketemu. Kesasar tekan yang Baghdad bakal ya. Wong Banyumas wis mulih nang kono masih goleki Arafah itu. Lah golekane teng Quran dari hotel ke Arafah itu ke utara apa ke barat? Berapa kilo? 30 kilo apa 20 kilo apa 5 kilo? Kalau naik kendaraan berapa menit? Kalau jalan kaki berapa jam? Yang Quran wonten Quran wonten. Dari hotel ke Arafah itu ke utara 28 km. Kalau naik bis 1 jam, kira-kira 1 jam jalan kaki, ada di Quran gitu penjelasan gitu. Kita tidak bisa beragama dengan benar kalau tidak ikut ulama. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Hanya alladzina utul ilma yang bisa benar.